Halo komunitas digital printing, berikut adalah aplikasi penjualan khusus untuk digital printing dan percetakan. Jadi di atas ini ada menu master, transaksi, inventory, keuangan, laporan, dan pengaturan. Di menu master di sini ada menu submenu. Pertama kita daftarkan dulu mesin yang ada di toko kita. Di sini ada kode, nama mesin atau nama printer, kemudian di sini ada kolom perkalian ukuran. Jadi sudah kita definisikan mana yang mesin menggunakan perkalian ukuran, mana yang tidak. Biasanya mesin yang menggunakan perkalian ukuran itu adalah mesin outdoor dan indoor, di mana nanti total harga akan menghitung ukuran yang kita ketikkan. Kemudian berikutnya adalah menu master nama pekerjaan. Jadi kita definisikan jika mesinnya ini, pekerjaannya ini, jumlah kliknya berapa. Jadi jumlah klik ini biasanya dipakai untuk mesin-mesin A3. Nanti sistem akan memunculkan sendiri laporan jumlah klik yang ada di sistem. Kemudian di sini ada kolom produksi, di sini ada kolom finishing. Jadi kita definisikan pekerjaan berikut. Pekerjaan ini lewat produksi atau tidak, lewat finishing atau tidak. Keluar. Terus di sini ada master bahan. Kita akan daftarkan bahan-bahan atau barang-barang yang ada di sistem ini. Kenapa kita daftarkan? Karena di sistem ini sudah support sampai ke stok atau inventory kontrolnya. Yang terakhir itu adalah master harga. Jadi jika pakai mesin ini, pekerjaan ini, ukurannya ini, bahannya ini, ada range quantity. Range quantity biasanya dipakai seperti contoh untuk mesin-mesin A3. Sehingga jika nanti ada order quantity 9, maka akan muncul harga di range yang 1 sampai 10. Jika di mesin tersebut tidak menggunakan range quantity, maka kuantitinya range quantity diketik aja 1 sampai 1. Sudah selesai. Untuk core-nya kita akan coba masuk ke dalam order langsung yang ada di menu transaksi, order kerja. Di sini ada tanggal sama jam. Tanggal dianggap default tanggal hari ini dan jam antrian dianggap dia menganti jam sekarang. Saya skip aja untuk yang menggunakan antrian. Saya akan demokan di sini dianggap tidak menggunakan antrian. Walaupun sistem ini sudah support sampai ke antrian. Enter, kita isi nama customer-nya, Iwan Adiguna, enter. Nomor handphone 0890123456. Enter. Alamat email, kalau memang customer tidak mau memberikan, maka kita ikut defaultnya sistem aja, yaitu aa.yahoo.com. Enter. Di sini dikatakan bahwa ini adalah customer baru dan belum terdaftar di sistem. Ada pertanyaan, Anda mau mendaftarkan dengan proses? Kita klik yes. Kemudian di sini ada deadline. Deadline terdiri dari tanggal sama jam. Tapi bisa kita ganti jika memang kita tidak mau mengikuti default dari sistem, yaitu jam 22. Kita ganti menjadi jam 17.30. Itu. Setelah itu nama file. Nama file supaya tidak salah ketik nama file yang ada di customer, biasanya kita klik kanan, kita ambil dari flash disknya dia. Nama file yang pertama adalah ini. Oke, enter. Kemudian kita enter. Untuk nama file tersebut dia menggunakan mesin apa? Saya akan demokan cara penggunaan mesin yang menggunakan perkalian ukuran meter, yaitu Polaris. Enter. Begitu kita enter di nama pekerjaan, maka di sini hanya muncul pekerjaan-pekerjaan yang ada di mesin Polaris. Di mesin selain Polaris tidak akan muncul di sini. Contohnya mesin A3 tidak akan muncul di sini. Saya akan demokan untuk menggunakan bahan backlight. Enter. Begitu kita pilih nama pekerjaan backlight, otomatis nanti akan muncul bahan yang sudah kita definisikan di pekerjaan tersebut. Kebetulan backlight juga namanya. Untuk ukuran, perhatikan saya akan menggunakan ukuran di bawah 1 meter, yaitu 0,5 kali 0,6. Enter, quantity 1. Maka di sini total harga 60.000.
Atau dianggap order ini dianggap dikenakan cas seharga 1 meter. Enter, enter. Untuk nama file yang kedua, dengan mesin yang sama, dengan pekerjaan yang sama, tapi ukuran berbeda, 1,5 kali 2. Enter, kuantiti 1. Perhatikan di sini total harga adalah real dari perkalian ukuran kali kuantiti kali harga satu, yaitu 180.000. Kemudian di sini ada kolom keterangan. Untuk di nama file yang kedua atau Jan 2019, di sini ada catatan untuk orang operator produksi dan finishing. Diketik misalnya ukuran asli potong sisi. Potong sisi. Selesai. Sedangkan untuk yang BCA, keterangannya adalah tanpa lipat. Kemudian mata ayam. Simpan. Kemudian untuk yang ketiga, saya akan mendemokan untuk yang pakai range quantity, yaitu mesin C600. Perhatikan di sini ada 3 nama pekerjaan yang sama, tapi harga berbeda-beda. Kita pilih sembarang saja, ukuran diabaikan, enter saja. Perhatikan di sini saya akan mengisi quantity, maka nanti harga satuan akan mengikuti sendiri sesuai dengan yang kita definisikan di master harga. Kalau saya isi di sini 2, enter, maka harga tetap 8.000. Tapi jika di sini saya isi kuantitinya 45, enter, di sini akan ada perhitungan harga ulang. Oke, maka harga akan berubah menjadi 6.000. Atau sesuai dengan range quantity, harga range quantity yang ada di master. Enter. Kemudian enter. Kalau sudah selesai, maka di sini klik tombol simpan. Anda yakin mau simpan proses order? Iya. Oke, sudah selesai. Tugasnya Dexprint hanya sampai di situ. Kemudian, alur berikutnya adalah pembayaran atau kasir. Jadi customer kita arahkan untuk melakukan pembayaran. Sebelum customer melakukan pembayaran, saya akan memperlihatkan dulu di sini ada tampilan operator produksi. Perhatikan di sini, tampilan operator produksi masih kosong, walaupun sudah ada order. Kenapa? Karena customer belum melakukan pembayaran, maka data belum kita alirkan ke bagian produksi. Begitu juga dengan laporan stok di sini, belum ada stok yang terpotong sama sekali walaupun sudah ada order karena customer belum melakukan pembayaran. Keluar. Oke, setelah tadi kita input order, maka langkah berikutnya adalah pembayaran di kasir. Ada di menu pembayaran. Ini klik pencarian data. Sampai di kasir, nanti customer akan ditanya namanya siapa. Di sini kita bisa ketik Guna. Cukup Gun aja, maka nanti sistem akan menampilkan semua nama customer yang mengandung kata-kata Gun, yaitu Iwan Adiguna. Kita pilih aja sembarang. Enter. Di sini menu kasir sesuai dengan namanya kasir atau mengurusin kas dan uang saja. Sehingga dia tidak bisa merubah order yang diketik oleh si Dexprint. Di sini tidak bisa diganti, begitu juga dengan quantity tidak bisa diganti. Jadi customer harus membayar 510.000. Di sini ada kolom diskon invoice. Apakah dari 510.000 ini mau dikasih diskon apa tidak? Jika memang kasih diskon, maka ketik di sini. Cara penulisan diskon ada 2, bisa persen, bisa rupiah. Kalau diketik di bawah 100, maka akan dianggap oleh sistem sebagai persen. Contohnya, diskon invoice-nya adalah 20%, maka enter. Begitu.
Kemudian pembayaran. Customer harus bayar sebesar 408.000. Jika dia mau kasih DP, maka tinggal kita ketik saja di kolom ini, yaitu 208.000, tuh 23, enter. Maka sisanya adalah 200.000. Jenis pembayaran ada cash, debit, kartu kredit, dan transfer. Saya akan demokan yang cash. Terus habis itu kita simpan. Ada pertanyaan, Anda yakin mau proses simpan? Ya. Kemudian di sini akan lagi ada pertanyaan, apakah Anda mau cetak model stroke? Jadi kita sudah menyediakan dua jenis tampilan cetakan, yaitu model stroke sama model A5 atau setengah A4. Yang model stroke aja saya pilih, yes. Kemudian di sini ada tampilan kalkulator. Dia harus bayar 208.000 dengan uang 300.000. Maka kembalinya adalah 92.000. Kita klik. Saya akan coba memperlihatkan tampilan struknya kira-kira seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah kita input. Orderannya ini, nama customer-nya Iwan Adiguna, segala macam. Dengan subtotal sekian, ada diskon 20%. Dia bayar menggunakan cash sebesar 208 dengan nominal uang 300.000, kembalinya sekian. Kemudian di sini ada sisa belum bayar. Dan di sini ada catatan untuk operator produksi dan finishing. Sehingga nanti kalau ada cacat produk, bisa diperlihatkan catatan yang ada di struk ini. Sudah selesai. Kembali lagi ke program. Di sini ada lagi pertanyaan, apakah Anda mau cetak SPK? Kalau kita jawab yes, maka nanti akan tercetaklah SPK dengan format yang seperti ini. Begini SPK-nya. Jadi nanti setelah keluar stroke, akan keluar juga SPK. SPK yang keluar adalah sesuai dengan order yang tadi di input. Termasuk catatannya nanti akan muncul di sini. Sehingga nanti kalau ada kesalahan produksi atau cacat produk, kita bisa melihat sesuai dengan SPK-nya. Sudah. Begitu dia sudah bayar, maka otomatis di menu transaksi, menunya operator produksi sudah akan muncul tampilannya. Dengan catatan yang bisa dilihat sesuai dengan yang diinput oleh si Dexprint. Nih, tanpa lipat menggunakan mata ayam. Untuk order yang kedua, catatannya seperti ini. Sedangkan order yang ketiga, kita tadi tidak menggunakan catatan untuk orang operator produksi dan finishing. Begitu juga dengan laporan stoknya. Begitu dibayar, maka otomatis sudah terpotong stoknya. Yaitu untuk AP atau 50, AP atau 20 keluar 45 lembar, sedangkan backlight keluar 4 meter. Ya. Untuk operator produksi, setelah dikerjakan file-file ini, kalau sudah selesai, misalnya yang BCA96 sudah selesai, dia bisa centang pilih, kemudian dia klik tombol proses. Setelah klik tombol proses, nanti komputer akan meminta siapa operator produksi ini yang mengatakan selesai. Dia harus ngisi kode operator dan nama. Enter, simpan. Begitu sudah simpan, maka di tampilan operator produksi akan hilang pekerjaan tersebut. Datanya akan mengalir ke menu pengambilan barang. Di sini kelihatan nama operator produksinya siapa yang mengerjakan, dan selesainya jam berapa. Untuk mengetahui status order, selain melihat di menu pengambilan barang, kita juga bisa melihat di menu laporan, ada status order. Kita isi range tanggalnya, tanggal hari ini, kemudian kita klik tombol proses.
Di sini akan kelihatan ada kolom ST atau status. Ada yang berstatus 1, ada yang berstatus 3. 3 itu artinya apa? 3 itu adalah ini. Sudah selesai produksi, tapi belum diambil. Untuk yang lain sedang produksi. Gitu. Kalau kita ingin tahu yang selesai sudah diambil ini, operator produksinya dikerjakan oleh siapa? Ada di menu laporan produktivitas. Di sini akan terlihat. Nama customer ini, mesinnya ini, CS-nya ini, dia mengantri jam berapa, dia bayar jam berapa, operator produksinya siapa, terlihat di sini. Sehingga nanti kalau ada cacat produk, kita bisa tahu siapa yang mengerjakan. Oke, saya kembali lagi ke alur sistemnya. Di sini ada transaksi, ke menu pengambilan barang. Setelah customernya tahu bahwa salah satu barangnya dia sudah selesai, yaitu nama atas nama file BC96, maka dia datang untuk mengambil. Untuk menu pengambilan barang, operator menu pengambilan barang, kalau memang mau diambil, kita centang, pilih, kemudian kita klik tombol proses selesai. Perhatikan di sini, komputer akan mengecek pembayaran dari customer ini. Jika memang dia belum lunas tapi ada barang yang mau diambil, maka di sini akan muncul pesan bahwa order ini belum lunas, apakah Anda tetap melakukan proses? Kalau dijawab yes, maka akan diminta siapa yang mengeluarkan barang ini. Ya udah, kita ketik lagi yang mengeluarkan barangnya, lalu simpan, maka sudah akan hilang. Karena sudah keluar dari pengambilan barang, otomatis di laporan status order dia juga sudah berubah, yaitu berstatus 4 di sini. Atau selesai dan sudah diambil. Begitu juga di laporan produktivitas juga sudah akan langsung terisi jam pengambilan barangnya, yaitu jam dikeluarkan oleh Arya jam 16.37, sedangkan dia selesai produksi jam 16.35. Ini adalah total jumlah menit dia semenjak dia order sampai dengan selesai diambil, yaitu 14 menit. Di sini ada deadline. Di deadline ini kita bisa melihat lebih cepat 55 menit. Jadi order atas nama file BCA tadi 55 menit selesai lebih cepat. Jadi di sini juga ada, kita bisa lihat analisa order itu selesainya lebih cepat atau lebih lambat dari deadline. Begitu. Jadi situ core-nya dari aplikasi ini sampai di pengambilan barang. Kemudian di sini ada laporan order penjualan, akan kelihatan di sini. Hari ini ada 2 order terdiri dari Gunawan dan Iwan Adiguna. Dia berwarna merah. Order yang berwarna merah itu adalah order yang belum lunas. Itu core-nya. Selain daripada core-nya, di sini juga ada menu untuk subkontrak. Untuk order perusahaan ada poin. Terus ini ada inventory control-nya yang akan mungkin nanti kita akan jelaskan pada sesi berikutnya. Terima kasih.